Kali ini kita akan ulas alur cerita manga Windbreaker chapter ke-7 ya. Tapi sebelumnya seperti biasa untuk perkembangan channel ini kami mohon bantuannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Nyalain intronya lur. Ya, di panel pertama ini kita lihat Hiragi yang melaporkan kejadian di perbatasan kepada Umemiya yang sedang jongkok sambil melihat tanaman sayurannya. Umemiya, sesuatu yang buruk terjadi. Umemiya pun menjawab, "Iya, aku sudah tahu." Semua orang kaget dengan jawaban Umemiya itu dan Hiragi berkata dalam hatinya, "Jadi dia sudah tahu. Tapi siapa yang ngasih tahu? Jumlah benih dan lahannya tidak cukup. Aku punya satu lahan kosong. Apa kalian mau makan? Paprika Shishito? Apakah perutmu mampu menahannya?" Lanjut Umemiya. Semua orang nampak bete dengar ucapan Umemiya. Mirei yang ada di situ pun berkata, mereka ngomongnya nggak nyambung. Dan Hayato juga ikut berkata, "Sekarang aku tahu kenapa Hiragi-san selalu sakit perut." Tentu saja Sakura yang ikut menanggapi jawaban Umemiya itu pun dengan wajah bete dan sedikit kesal. Orang itu Umemiya. Mendengar tanggapan Sakura yang seperti itu, Sugishita pun langsung menarik baju Sakura dan berkata, "Iya, orang itu adalah Umemiya," sambil kelihatan kesal. Lalu Umemiya mengalihkan pandangannya kepada mereka dan berkata, kenapa? Semua ada di sini." Lalu lanjut Umemiya menunjukkan kepada mereka beberapa sayuran yang ditanaminya. Ini tomat, yang di sini paprika, di sana ada terong, timun, dan okra. Mereka semua spesial dan lucu kan? Hiragi menggerutu sambil memegang dagu. Itu semua cuma rumput. Begitupun Sakura yang nampak kesal dan berkata, dia tidak pernah mendengarkan omongan orang lain. Sayuran aja terus yang dia bahas. Sugishita di sini terlihat marah ke Sakura. Di sini Sakura berkata dalam pikirannya, tingkahnya sama seperti saat aku dengar suaranya di pengeras suara. Tapi cuma dengar suaranya aja orang-orang langsung patuh ke dia. Sebenarnya apa yang dia punya sampai semua orang menyanjungnya? Di sini Umemiya terus saja ngurusin tanamannya. Nanyain maksud kedatangan mereka aja pun enggak gitu ya. Tapi sesaat kemudian si siswa yang diselamatin sama Sakura dan Sugishita pun berdiri dan menjelaskan situasinya. Di dalam penjelasan si siswa itu, dia jelasin kalau dia itu lihat seorang penguntit, jadi dia mengejarnya. Tapi tanpa dia sadari ternyata dia sudah mengejar sampai wilayah sisi toren. Dan karena itulah sisi toren mengejar si siswa itu. Dan dia diselamatkan oleh Sakura dan Sugishita. Dan di akhir penjelasannya dia berkata, dan pada akhirnya aku menjadi pemicu semua masalah ini. Aku minta maaf. Tutup si siswa itu sambil menundukkan kepalanya. Mendengar penjelasan si siswa itu, Umemiya menanggapi dengan ramah. "Sasaki, terima kasih." "Kenapa kau tahu namaku?" sahut si Sasaki sambil terkejut. "Terima kasih." Mendengar tanggapan dari Umemiya itu, Sakura dan Sasaki terkejut. Setelah mengucapkan terima kasih ke Sasaki, Umemiya melanjutkan omongannya dengan berkata, "Tak perlu meminta maaf. Kamu melakukan hal itu karena untuk melindungi kota ini, bukan? Jadi gak perlu minta maaf. Serahkan saja sisanya sama kami." "Jadi bagaimana cara mereka menyelamatkanmu?" lanjut Umemiya. "Mereka menghempaskan orang itu dengan tendangan," jawab Sasaki. Dari sini Sakura memalingkan mukanya dan Sugishita nampak ketakutan sampai keringetan. Tentu saja mereka kesal karena itu. Aku tahu mereka orang-orang yang sulit diajak ngomong. Tapi ya memang sepertilah mereka, tanggap Umemiya sambil tertawa. Lalu Hiragi pun berkata ke Umemiya, "Ini salahku karena membiarkan mereka seperti itu." Lalu Umemiya menanggapi hal itu, "Kau terlalu menyalahkan dirimu, Hiragi. Perutmu jadi sakit lagi tuh kan." Mirei juga ikut menanggapi hal itu dengan berkata, "Tapi Sakura adalah yang menjadi pemicu." Lantas Sakura pun menanggapi Mirei dengan berkata, "Jangan berkata yang tidak-tidak. Aku hanya kesal dengan prinsipnya. Kekuatan adalah segalanya. Yang tidak masuk akal lagi memanggilnya lemah karena menghabisi yang lemah itu." Lanjut Sakura ke Umemiya. Lalu Umemiya berdiri dari duduknya dan berkata, "Aduh." Lalu setelah itu Umemiya memegang kepala Sakura dan berkata,
Baiklah, kau tahu, aku juga berpikir kalau mereka membosankan dan payah akhir-akhir ini. Sakura, aku mendengar apa yang terjadi kemarin, dan hari ini kau menyelamatkan Sasaki. Terima kasih sudah melindungi keluargaku. Aku bersyukur punya adik yang bisa aku andalkan. Mendengar hal ini, semuanya nampak terdiam dan hanya tersenyum, kecuali Sugishita yang terlihat agak-agak ngiri nih ke Sakura. Menerima perlakuan dari Umemiya itu, Sakura lantas seperti diselimuti kedamaian dan kehangatan. Hal itu membuat Sakura terganggu, tapi meski demikian Sakura akhirnya sedikit mengetahui kenapa banyak orang yang mengakui Umemiya. Setelah sejenak terhanyut dalam kedamaiannya itu, Sakura lalu menepis tangan Umemiya yang menyentuh kepalanya itu sambil berkata, "Sejak kapan aku jadi adikmu?" Lalu setelah itu, HP Hiragi tiba-tiba berbunyi, terdengar suara di ponsel itu mengucapkan "Sisi Toren". Lalu telepon pun langsung ditutup. Di tengah kebingungan karena telepon yang masuk tidak memberikan informasi yang jelas, tiba-tiba di tengah lapangan terlihat seorang memegang pengeras suara dan sambil menyeret salah satu siswa Furin dan berkata, "Halo, halo, ini adalah pemimpin dari Sisi Toren, Tomiyama Choji. Ume-chan, ayo kita tarung." Nire yang mendengar suara itu pun panik ketakutan. Namun berbeda dengan Sakura yang malah merasa senang atas kedatangan pemimpin Sisi Toren itu. Tapi tiba-tiba atmosfer di sekitar Sakura berubah menjadi menegangkan. Sakura dan kawan-kawan yang lain melihat Umemiya dan Hiragi pergi menuju lapangan pun spontan langsung mengikutinya sampai ke lapangan. Sampai di lapangan, Umemiya meminta Sakura dan yang lainnya untuk berhenti mengikutinya sampai gerbang gedung saja. Umemiya berkata, "Kalian awasi dari sini." Tapi Sakura malah bilang ke Umemiya, "Jangan bercanda denganku, kalau mau tarung aku juga ikut." Lalu Umemiya menanggapi omongan Sakura dengan nada yang penuh dengan intimidasi. "Aku gak akan bilang 2 kali." Sontak saja tiba-tiba badan Sakura terpaku mendengar intimidasi itu, dan Umemiya pun ke lapangan seorang diri. Sakura keheranan melihat Umemiya dalam mode seriusnya. Sesampainya di hadapan Choji, Sakura bertanya kepada Choji, "Itu anggota kami kan?" Dan Choji menjawab, "Ya, tentu saja." Nah, chapter 7 selesai sampai di sini. Buat teman-teman yang udah nonton kami ucapin makasih. Yang udah like, subscribe juga kami ucapin makasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Itu aja yang bisa kami sampaikan ke teman-teman kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklum ya. Nanti kita lanjut lagi di chapter 8. Permiosh.